Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2211. Pil kenaikan roh muncul, pil dewa peringkat 7. Setelah seorang Empyrean mengkonsumsinya, ia dapat meningkatkan kultivasi, menerobos kemacetan. Itu hanya pil obat biasa. Namun, pil obat yang telah mencapai roh akhir, itu tidak lagi biasa. Lin Changqing saat ini adalah Empyrean lapis kedua. Dengan pil kenaikan roh muncul ini, Lin Changqing tidak akan mengalami hambatan apapun lagi sampai dia berhasil menembus menjadi Empyrean lapis keempat. Selain itu, proses ini akan sangat dipersingkat. Dengan bakat Lin Changqing, menerobos menjadi Empyrean lapis keempat dalam beberapa ribu tahun bukanlah hal yang sulit. Tetapi dengan pil obat ini, prosesnya akan berkurang setidaknya 10 kali lipat. Ini juga berarti bahwa Lin Changqing akan menerobos ke alam Empyrean lapis keempat dalam waktu 1 hingga 2 abad. Kecepatan kultivasi seperti ini, ketika ditempatkan di antara mereka yang ada di alam Empyrean, sungguh luar biasa. Lin Changqing menatap Ye Yuan dan terkejut hingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Kamu aneh. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Lin Changqing berkata tanpa berkata-kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan munculnya monster jurang dan ras ilahi, aku khawatir dunia akan dilanda kekacauan. Setelah kamu kembali, kamu masih harus memperingatkan Kaisar Surgawi Mapel jatuh dan membiarkan dia membangun kekuatan. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dahulu kala, pertempuran apokaliptik pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir krisis kali ini tidak akan kalah dengan pertempuran kiamat sebelumnya. Lin Changqing terkejut di dalam hatinya, ekspresinya berubah muram. Mengenai pertempuran kiamat kali ini, jelas bahwa hal itu sangat tragis. Mungkin ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di dunia surga yang bisa lolos hanya karena keberuntungan. Dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, yakinlah, aku akan mengirimkan beritanya kembali dan membiarkan guru membuat persiapan lebih awal. Sebaliknya, masalahnya ada padamu. Kamu cacat sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, aku punya caraku sendiri. Berdiam diri di sini selama beberapa dekade ini, aku telah mencapai beberapa prestasi. Tatapan Lin Changqing sedikit berkedip, terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun tanda-tanda esensi ilahi mengalir di tubuhnya. Itu jelas merupakan gejala runtuhnya dunia kecil. Dunia kecil adalah sumber kehidupan seorang seniman bela diri. Sekalipun ada sedikit kerusakan, harga yang harus dibayar juga akan sangat besar. Mengingat situasi Ye Yuan, sepertinya dunia kecilnya sudah hampir runtuh dan tidak mampu lagi menampung esensi dewa. Situasi seperti ini, orang ini punya cara untuk memulihkannya juga. Mata Lin Changqing menunjukkan ekspresi setengah ragu. Baiklah, melihat penampilanmu yang menyedihkan, Empyrean ini akan memberimu tumpangan. Mulut Lin Changqing melengkung saat dia berkata. Ye Yuan juga tidak sombong dan berkata sambil mengangguk, aku harus merepotkanmu. Esensi ilahinya benar-benar hilang saat ini, tubuh fisiknya belum pulih, perjalanan panjang akan membutuhkan usaha yang besar. Dengan adanya Lin Changqing di Empyrean ini, itu jauh lebih nyaman. Aning, pada saat ini, Asiu tiba-tiba bergegas keluar. Melihat Ye Yuan, matanya kabur karena air mata. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Asiu, ingatanku sudah pulih. Beberapa tahun ini, terima kasih banyak atas perhatianmu dan kakek Qian. Namaku Ye Yuan, dan aku berasal dari kota Kekaisaran Elang Surgawi di perbatasan selatan. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Dia dan Asiu pada akhirnya bukanlah orang-orang dari dunia yang sama. Daripada berpegang teguh pada hal itu, lebih baik putuskan simpul gordiannya. Oleh karena itu, meskipun ada ribuan keengganan, Ye Yuan juga tidak mengungkapkannya. Asiu tidak bisa menahan diri lagi, air matanya pun mengalir deras. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tercekat, hati-hatilah. Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yan dan yang lainnya, lalu dia pergi bersama Lin Changqing dan Lu Er. Dia memiliki skor di hatinya. Elang surgawi saat ini sepertinya sudah lama berada dalam kekacauan total. Kenyataannya tidak jauh dari perkiraan Ye Yuan. Dengan luasnya perbatasan selatan, akan selalu ada beberapa orang yang mendapat informasi lengkap.
Kuil pengorbanan ras iblis mendirikan Sage kedua. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Oleh karena itu, perbatasan selatan secara alami juga mengetahuinya. Namun kemudian, mereka mengetahui bahwa Sage kedua ini sebenarnya adalah Ye Yuan yang membuat seluruh perbatasan selatan bertekuk lutut hanya dengan kekuatannya saat itu. Guncangan ini tidak berarti kecil. Namun beberapa dekade yang lalu, berita lain muncul bahwa Ye Yuan telah meninggal di dunia tengah dan kota kerajaan elang surgawi hanyalah kumpulan naga tanpa pemimpin. Dengan ini, pikiran semua orang mulai bergerak. Di dunia alkimia perbatasan selatan, ini adalah hal yang sangat mudah. Namun saat ini, bagian terbesar dari sepotong kue besar ini berada di tangan menara harta karun segudang dan 7 keluarga besar kunomor. Ini adalah dua sosok raksasa, yang lain tidak berani memprovokasi. Namun, kota kekaisaran elang surgawi yang kecil kini menjadi sepotong daging yang gemuk di mata semua orang. Karena di antara 3 kekuatan yang memahami formula pil, kota kekaisaran elang surgawi adalah yang paling lemah. Aliansi perbatasan selatan mulai melirik kota kekaisaran elang surgawi dengan Empirean Pil Giok sebagai pemimpinnya. Untungnya, dengan perlindungan Empirean bulu berkibar, kota kekaisaran elang surgawi akhirnya berhasil melewati bertahun-tahun. Namun seiring berjalannya waktu, berita kematian Ye Yuan terkonfirmasi. Banyak suara sumbang juga muncul di dalam menara harta karun segudang. Tekanan Empirean bulu berkibar semakin besar. Lagi pula, betapapun kuatnya kaisar surgawi harta karun, dia juga hanyalah salah satu dari sekian banyak kaisar surgawi di perbatasan selatan. Saat kaisar surgawi lainnya bergandengan tangan untuk memberikan tekanan, dia juga tidak punya pilihan selain waspada. Oleh karena itu, beberapa tahun ini, kota kekaisaran elang surgawi mulai berada dalam situasi yang berbahaya. Pada saat ini, di dalam kota kekaisaran elang surgawi, semua orang gelisah. Di atas tembok kota, Bai Tong membawa semua orang ke dalam elang surgawi, ekspresinya serius. Di kejauhan, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya mendekat dengan cepat. Bai Tong diam-diam menghela nafas dan berkata, sepertinya anak itu tidak bisa datang tepat waktu. Aku hanya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Anak yang dibicarakannya tentu saja adalah Ye Yuan. Yang mulia pasti tidak akan mati. Ning Tianping berkata dengan tatapan tegas. Bai Tong tersenyum pahit dan berkata, apakah dia sudah mati atau tidak, aku tidak tahu. Bagaimana cara melewati rintangan ini hari ini? Empirean Pil Giok membawa seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan, dan mereka datang dengan cara yang mengancam. Dengan ini, elang surgawi kemungkinan besar akan menghadapi bencana besar. Wajah orang lain menjadi pucat pasi, semua terlihat putus asa di wajah mereka. Setelah menemui jalan buntu selama beberapa dekade, Kaisar Surgawi Harta Karun akhirnya tetap bungkam di bawah tekanan berbagai pihak. Oleh karena itu, hari ini, Aliansi Perbatasan Selatan dengan Empirean Pil Giok sebagai pemimpinnya, menyerang perbatasan dengan kekuatan besar. Seberapa cepat kecepatan kelompok Empirean? Mereka tiba dalam sekejap. Empirean Pil Giok berada jauh di atas. Menatap semua orang di bawah, dia berkata sambil tersenyum dingin, dahulu, anak itu membuat kekacauan di konferensi Pil Awan. Dia sangat arogan dan mendominasi. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa kota kekaisaran elang surgawi akan mengalami hal ini hari ini kan. Di sampingnya, Empirean Proudcloud yang pernah dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan oleh Ye Yuan tertawa keras dan berkata, berandal itu sombong dan mendominasi, meremehkan segalanya dan semua orang. Dia sama sekali tidak menempatkan kita, para senior ini, dalam pandangannya. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan mati di luar. Hari ini, kami akan membasmi kota kekaisaran elang surgawi dan meminum formula pilnya. Perbatasan selatan ini akan menjadi dunia aliansi perbatasan selatan kita lagi. Pil Giok Empirean sedikit mengangguk. Beberapa tahun ini, dia juga menghabiskan masanya dengan sangat tertindas. Tapi hari ini, dia akan mendapatkan kembali segalanya. Dia, Empirean Pil Giok, masih menjadi Empirean nomor 1 di perbatasan selatan. Empirean Pil Giok melihat ke bawah dan berkata dengan suara yang jelas, Yi-Er, kemarilah. Yi-Er yang dia bicarakan tentu saja adalah Yun Yi yang menganggap Ye Yuan sebagai gurunya. Selama bertahun-tahun, dia membiarkan Yun Yi melakukan apa yang dia inginkan. Ini sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan Ye Yuan. Beberapa tahun ini, status Yun Yi di kota kekaisaran elang surgawi sangat tinggi dan sudah mengambil alih menara pil. Dia adalah salah satu pemimpin langit surgawi.
Pil Giok jelas dalam hatinya bahwa Yun Yi pasti sudah memahami rahasia formula pil. Semuanya sesuai rencananya. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Yun Yi. Hehe, Ye Yuan bocah nakal itu bodoh. Cicit Empyrean Pil Giok, dia benar-benar menempatkannya pada posisi penting. Bukan begitu, jika itu aku sudah lama mengusirnya. Aku mendengar bahwa Yun Yi meningkat dengan kecepatan luar biasa beberapa tahun ini dan telah mencapai alam Dao tahap menengah. Terlebih lagi, dia pasti telah memahami rahasia beberapa formula pil. Cukup banyak orang yang saling berbisik di sisi Pil Giok. Di bawah pandangan semua orang, Yun Yi perlahan melangkah maju. Empyrean Pil Giok memiliki sedikit senyuman di wajahnya saat dia berkata sambil mengangguk, "Yi-er, Empyrean ini tahu bahwa ini berat bagimu beberapa tahun ini. Di seluruh ibu kota kekaisaran besar Pil Awan, hanya kamu yang paling cocok untuk mewarisi jubahku. Di masa depan, kamu akan menjadi master ibu kota kekaisaran besar Pil Awan." Dia sangat puas dengan cicitnya ini. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dia bahkan bisa mendapatkan kepercayaan Ye Yuan. Apalagi saat itu, dia bisa tetap bersabar dan bersikeras untuk tidak pergi. Itu membuat Empyrean Pil Giok duduk dan semakin memperhatikannya. Punya karakter yang tepat, punya bakat, dia tentu saja adalah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi posisinya. Ekspresi Yun Yi rumit. Dia memandang Empyrean Pil Giok dan tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu. Ketika Empyrean Pil Giok melihat Yun Yi tidak bereaksi, alisnya tidak bisa menahan kerutan dan dia berkata, "Yi-er, kenapa kamu tidak datang?" Yun Yi menarik napas dalam-dalam dan langsung berlutut, dan berkata dengan suara yang jelas, "Kakek buyut, bisakah kamu melepaskan kota kekaisaran elang surgawi karena wajah Yi-er?" Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Apakah orang ini gila? Itu adalah kakek buyutnya sendiri. Alis Empyrean Pil Giok berkerut erat saat dia berkata dengan suara serius, "Yi-er, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yun Yi mengangguk dan berkata, "Kebaikan guru terhadapku sama beratnya dengan gunung. Dia benar-benar mengajariku teknik pemurnian pil dan menunjukkan jalan menuju masa depan cerah bagiku. Beberapa ratus tahun ini, Yi-er dapat digambarkan sebagai diriku yang telah dibentuk ulang secara menyeluruh. Di hadapan kebaikan yang begitu besar, Yi-er tidak dapat mengkhianati guru dan mengawasi elang surgawi tanpa memberikan bantuan." Kata-kata Yun Yi datang dari lubuk hatinya. Hanya sampai dia memasuki menara pil barulah dia tahu apa yang disebut Dao Alkimia yang sebenarnya. Dalam beberapa ratus tahun ini, dia dapat digambarkan telah membuang dirinya yang lama dan terlahir kembali. Yun Yi yang sekarang sudah lama bukan Yun Yi saat itu. Selain itu, Ye Yuan tidak menimbun apapun darinya dan memandangnya sebagai penerus sejati, mengajarinya penyempurnaan pil. Seorang guru seperti ayahnya. Dalam hati Yun Yi, dia sudah lama menganggap Ye Yuan sebagai tetuanya dan memperlakukannya sebagai pemandu alkimia Dao, serta memperlakukannya sebagai senior yang seperti dewa. Membuatnya mengkhianati Ye Yuan, dia tidak bisa melakukannya. Anak tidak berbakti, jangan lupa identitasmu, Empyrean Pil Giok berkata dengan marah. Cara Yun Yi melakukan sesuatu dengan serius membuatnya kehilangan muka. Itu hanya tamparan wajah yang terang-terangan. Keturunannya sebenarnya berdiri di pihak musuh. Yun Yi memasang ekspresi tegas saat dia berkata, "Kakek buyut, Yun Yi tidak berani melupakan identitasku sedetik pun. Sama seperti dulu, ketika guru meminta Yi-er untuk mengkhianati ibu kota kekaisaran besar Pil Awan. Sekarang, membuat Yi-er mengkhianati elang surgawi, aku juga tidak bisa melakukannya. Kakek buyut, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan pergilah." Empyrean Pil Giok berkata sambil mendengus dingin, "Jika aku bilang tidak." Yun Yi sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan suara serius, "Kalau begitu Yi-er hanya bisa mati bersama dengan elang surgawi." Saat dia berkata, dia berbalik dan kembali ke atas tembok kota, dan berdiri berdampingan dengan Bai Tong. "Bagus, bagus, bagus. Memikirkan bahwa aku, Pil Giok, bijaksana seumur hidup, tapi sebenarnya aku membesarkan keturunan yang tidak berbakti sepertimu. Lupakan, Empyrean ini akan menganggapnya tidak memilikimu, keturunan yang buruk." Empyrean Pil Giok berulang kali mengatakan, "Bagus 3 kali. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Tatapannya menjadi gelap saat dia berkata dengan suara yang jelas, "Orang-orang di kota dengarkan. Empyrean ini datang ke sini hari ini untuk membalas permusuhanku dengan bocah Ye Yuan. Mereka yang merupakan pengikut setia Ye Yuan harus ditangkap dalam satu gerakan hari ini.
Tapi Empyrean ini peduli dengan kesejahteraan setiap makhluk hidup dan tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Saat ini, siapapun yang melangkah maju dan menyerah, Empyrean ini dapat menyelamatkan nyawa mereka dan membiarkan masa lalu berlalu. Faktanya, ibu kota kekaisaran besar Pil Awan bahkan akan memiliki tempat untukmu. Membalas dendam adalah satu hal, tetapi yang lebih dihargai oleh Empyrean Pil Giok adalah Formula Pilnya. Formula Pil adalah masa depan Aliansi Perbatasan Selatan. Saat ini, Aliansi Perbatasan Selatan hanyalah distributor menara harta karun segudang, dan keuntungan mereka sangat sedikit. Namun dengan Formula Pil, segalanya akan berbeda. Ada juga satu hal, pil obat yang diproduksi oleh Elang Surgawi, kualitasnya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Hal ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa alkemis Elang Surgawi memiliki standar yang tinggi. Para alkemis di Menara Pil Elang Surgawi semuanya adalah pilar masyarakat. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Dengan begitu banyak orang berbakat, membunuh mereka akan sangat sia-sia. Apa yang dikejar Empyrean Pil Giok adalah keuntungan dan bukan pembantaian. Oleh karena itu, sebelum dia menangani Elang Surgawi, dia secara alami harus menyita beberapa alkemis. Di bawah pasukan Aliansi Perbatasan Selatan, kota Kekaisaran Elang Surgawi sudah sama berbahayanya dengan tumpukan telur yang bertumpuk satu sama lain. Pil Giok yakin selama para alkemis ini tidak bodoh, mereka akan menilai situasinya. Tapi 1 nafas berlalu, 3 napas berlalu, 10 napas berlalu. Tidak ada yang melangkah maju. Tidak satu pun. Ekspresi Pil Giok menjadi semakin buruk dan dia berkata dengan suara serius, "Kalian semua yakinlah, dengan adanya Empyrean ini, tidak ada seorang pun dari Elang Surgawi yang berani mengambil tindakan melawan kalian semua. Aliansi Perbatasan Selatan di sisi ini memiliki ahli sebanyak awan. Dia sendiri bahkan adalah seorang ahli Empyrean lapis ke-9 yang tiada taranya. Pertarungan ini tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Namun masih belum ada seorang pun yang keluar. Empyrean Pil Giok, menyerahlah. Tidak ada yang akan pergi bersamamu. Kita akan hidup dan mati bersama dengan Elang Surgawi. Berhentilah mencoba memenangkan dukungan rakyat di sini. Siapa yang tidak tahu kalau kamu mendambakan Formula Pil? Dan juga masih muncul di sini, bukankah itu memalukan? Berhenti bermimpi. Bahkan jika kita mati, kita juga akan membawa Formula Pil ke dalam peti mati. Jika kamu memiliki kemampuan, carilah Kaisar Surgawi harta karun segudang dan 7 keluarga besar kuno untuk meminta Formula Pil. Tiba-tiba, serangkaian suara berisik terdengar dari kota. Para seniman bela diri dan alkemis di kota semuanya melepaskan semburan pelecehan terhadap Empyrean Pil Giok. Empyrean Pil Giok marah sampai ekspresinya menjadi sangat gelap, dan hatinya sangat terkejut. Mungkinkah warga sipil kota Kekaisaran Elang Surgawi adalah sekelompok orang putus asa yang tidak takut mati? Apakah ada tempat seperti itu di seluruh dunia bentangan surga? Mengapa orang-orang ini lebih memilih mati daripada mau menyerah? Mendengar suara kutukan yang datang dari sini, pihak Aliansi Perbatasan Selatan sangat terkejut. Apa orang-orang ini semuanya gila? Mungkinkah mereka semua tidak takut mati? Tempat macam apa itu Elang Surgawi? Kenapa mereka semua seperti orang gila? Sebenarnya tidak ada orang yang menyerah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa agar kota Kekaisaran Elang Surgawi memiliki kohesi seperti sekarang, kota itu diperoleh oleh Ye Yuan dengan nyawanya. Hanya keikhlasan yang bisa ditukar dengan keikhlasan. Hubungan yang diikat dengan menggunakan keuntungan pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Baitong memandang Empyrean Pil Giok dan tertawa sendiri sambil berkata, "Berhentilah melakukan upaya yang sia-sia. Kemampuan anak nakal Ye Yuan itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahkan jika kota Kekaisaran Elang Surgawi bertarung hingga prajurit terakhir, tidak akan ada seorang pun yang menyerah. Tidak mungkin bagimu untuk membawa Formula Pilnya juga. Menggunakan skema ini di kota Kekaisaran Elang Surgawi, selain meminta hujatan, tidak ada manfaatnya sama sekali." Empyrean Pil Giok marah sampai otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka situasi ini dari awal hingga akhir. Dia berpikir bahwa begitu pasukan tiba, bukankah kota Kekaisaran Elang Surgawi yang kecil akan gemetar ketakutan dan hancur berkeping-keping. Namun siapa yang menyangka bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang tidak takut mati. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang menyerah juga. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki Ye Yuan ini? Dia jelas sudah mati. Jadi, pada akhirnya apa yang membuat orang-orang ini bertahan? Pada akhirnya,
Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah. Karena itu masalahnya, kalian semua bisa pergi dan mati." Empyrean ini ingin melihat apakah benar-benar ada tulang keras di dalam kota kekaisaran ini. Selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Ratusan Empyrean dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya menyerang, momentum mereka mencengangkan. Sialan, sudah lama aku tidak merasakan darahku mendidih karena kegembiraan seperti ini. Bunuh, 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 saudaraku, bunuh untukku. Di atas tembok kota, wajah bekas luka Long Xiao tampak sangat buas, membawa sekelompok saudara dan menyerbu. Semuanya, ikuti kakak Sun. Bunuh sekelompok manusia bodoh ini. Long Sun berteriak. Untuk apa kamu bertarung denganku? Ikuti kakak Tian dan habisi semua bajingan ini. Long Zhaotian masih bersaing dengan Long Sun. Sebelum datang, Ye Yuan memberi mereka sejumlah pil obat. Saat ini, kelompok orang ini sudah menerobos ke alam Empyrean. Ditambah dengan garis keturunan ras naga yang kuat, kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Kedua kubu itu bagaikan dua tirai raksasa di langit. Mereka akan segera berkumpul. Adapun Empyrean Pilgiok, para Grandmaster ini, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung, duduk di luar dan menuai hasilnya nanti. Tiba-tiba, sesosok manusia menyela di antara dua kubu utama. Tatapan Empyrean Pilgiok berubah menjadi serius dan dia menghentikan semua orang dengan isyarat tangan, dan berkata dengan cemberut, bulu berkibar, apa artinya ini? Mungkinkah menara harta karun segudang Anda benar-benar akan berperang dengan aliansi perbatasan selatan? Di permukaan, ini adalah perang antar kaum Empyrean. Namun kenyataannya, itu adalah sekelompok kaisar surgawi yang mengendalikan di balik layar. Alasan mengapa hal itu ditunda selama beberapa dekade adalah karena kaisar surgawi harta karun dan 7 keluarga besar kuno yang penyendiri. Faksi kaisar surgawi di belakang aliansi perbatasan selatan bersaing dengan kedua kekuatan ini. Di masa lalu, karena Ye Yuan adalah sosok penting yang ada, kedua kekuatan ini secara alami bertepi dengan keyakinan terhadap elang surgawi. Namun seiring berjalannya waktu, harapan Ye Yuan untuk kembali hidup menjadi semakin suram. Baru pada saat itulah Kaisar Surgawi Harta Karun dan 7 keluarga besar kuno yang penyendiri secara bertahap mencapai kompromi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Empyrean Pilgiok berani melancarkan perang berskala besar? Di balik perang yang terkesan sederhana, ternyata melibatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Bulu berkibar memandang ke arah Empyrean Pilgiok dan berkata dengan dingin, kedatangan Empyrean hari ini hanya mewakili diriku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan menara harta karun segudang. Alis Empyrean Pilgiok sedikit berkerut, menunjukkan ekspresi tidak senang. Bukankah orang ini menimbulkan masalah? Kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan menara harta karun segudang, jadi tidak ada hubungannya. Empyrean bulu berkibar, adalah perwira tinggi di bawah Kaisar Surgawi Harta Karun segudang, sebuah eksistensi yang kemungkinan besar akan menjadi dewa alkimia bintang 8 di masa depan. Jika kau mati di sini, bukankah Kaisar Surgawi Harta Karun akan mempertaruhkan segalanya untuk bertarung denganku? Saat ini, sosok lain muncul di samping bulu berkibar. Itu adalah Empyrean Cao Yuan. Tambahkan orang tua ini, adik bulu berkibar, aku tidak bisa membiarkanmu bertarung sendirian. Empyrean Cao Yuan memandang bulu berkibar dan berkata sambil tersenyum ringan. Ekspresi Empyrean Pilgiok berubah. Empyrean Cao Yuan adalah ahli puncak Empyrean yang perkasa, kekuatannya tidak lebih buruk dari miliknya. Pengaruh kemunculan orang ini pada situasi pertempuran sangatlah besar. Bulu berkibar tertawa keras dan berkata, kakak Cao Yuan, teman baik. Empyrean Cao Yuan tertawa dan berkata, orang tua ini sendirian dan tidak memiliki belenggu apapun. Sebaliknya, kamulah yang bisa mengesampingkan Kaisar Surgawi Harta Karun dan datang membantu. Kaulah yang cukup setia. Keduanya bertukar pandang dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Melihat kedua orang ini muncul, Bai Tong dan yang lainnya sangat bersemangat. Empyrean Pilgiok marah sampai ekspresinya berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran tanpa ketegangan ini akan berulang kali terjadi pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Hingga saat ini, sepertinya tidak ada satupun hal yang berjalan sesuai keinginannya. Tatapan Empyrean Pilgiok berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan suara serius, bagus sekali. Empyrean ini selalu mengagumi kekuatan saudara Cao Yuan. Hari ini, aku akan berdebat dengan saudara Cao Yuan. Adapun Empyrean bulu berkibar, pihak mereka memiliki banyak pusat kekuatan. Tentu saja ada seseorang yang menanganinya.
Tatapan Empirean Cao Yuan berubah tajam, dan dia berkata sambil tertawa lebar, "Kamu munafik, pilihlah hanya untuk mendengar hal-hal yang baik. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang berdebat denganmu? Ayo." Setelah dia selesai berbicara, aura Empirean Cao Yuan dilepaskan sepenuhnya. Tekanan yang mengerikan membuat hati semua seniman bela diri melonjak. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai alam Empirean, mereka bahkan tidak mampu berdiri kokoh di udara. Ini adalah puncak pusat kekuatan tertinggi Empirean lapis ke-9. Saat Empirean lapis ke-9 bergerak, pertempuran ini menjadi kacau dan membingungkan. Empirean Pilgiok juga merasa gugup. Aura Empirean Cao Yuan sangat kuat dan samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Sepertinya bocah tua ini mendapat manfaat besar dari konferensi pil awan terakhir kali. Empirean Pilgiok diam-diam mengutuk dengan penuh kebencian. Saat Empirean Cao Yuan melepaskan auranya, dia menjadi agak khawatir. Begitu dia kalah, pertarungan ini akan sangat sulit untuk dikatakan. Empirean Cao Yuan tersenyum dingin ketika melihat situasinya dan berkata, "Kenapa? Tidak berani datang lagi, bocah Pilgiok?" Wajah Pilgiok menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Siapa yang takut pada siapa?" Selesai berbicara, kekuatan Empirean lapis ke-9 dilepaskan sepenuhnya. Dia sebenarnya nyaris tidak berhasil melawan Empirean Cao Yuan secara setara. Pertarungan hebat berada pada titik ledakan. Yo, sangat hidup. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara ini, sepertinya agak familiar. Empirean Cao Yuan dan Empirean Bulu berkibar saling bertukar pandang, pikiran mereka berdua bergetar. Di pihak Elang Surgawi, Baitong dan yang lainnya juga merasakan pikiran mereka bergetar. "Itu Yang Mulia tidak mati, Yang Mulia kembali," Ning Tianping berkata dengan sangat gembira. Saat ini, kekosongan bergetar. 3 sosok muncul. Ada seorang pemuda berpakaian putih di tengah. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Hahaha, itu Yang Mulia. Itu benar-benar Yang Mulia. Dia tidak mati. Dia kembali. Apa yang aku bilang? Yang Mulia tidak bisa dibunuh. Yang Mulia perkasa, Dengan munculnya Ye Yuan, sisi Elang Surgawi sepertinya langsung tersulut. Tulang punggung mereka, pemimpin spiritual mereka, raja mereka akhirnya kembali. Semua orang sepertinya sudah gila, berteriak, bersorak untuk dewa di dalam hati mereka. Di sisi berlawanan, pusat kekuatan aliansi perbatasan selatan sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seluruh kota kekaisaran bersorak atas kembalinya Ye Yuan. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang ini? Kaki Ye Yuan menginjak formasi arai. Melihat Empirean Pilgiok, dia tersenyum ringan dan berkata, "Pilgiok, tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kamu masih tidak berguna." Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba membuat Empirean Pilgiok ketakutan. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak esensi ilahi yang bergelombang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlebih lagi, energi vital Ye Yuan sangat lemah. Jelas sekali, itu adalah tubuh yang terluka parah. Sepertinya rumor tentang kematiannya bukanlah rumor yang tidak berdasar. Hanya saja anak ini memiliki kehidupan yang ulet dan sebenarnya tidak mati. Karena dia cacat, lalu apa yang masih dia ingat? Pilgiok tertawa dingin dan berkata, "Nak, lihatlah rakyatmu itu. Betapa mereka menantikan kedatanganmu kembali. Sangat disayangkan, yang menunggu mereka adalah orang cacat. Aku benar-benar tidak tahu wajah orang cacat sepertimu yang masih harus kembali dan menjadi penguasa kota mereka." Saat kata-kata ini keluar, barulah semua orang terkejut dan terbangun. Mereka semua larut dalam kegembiraan dan tidak menyadari keanehan Ye Yuan. Sekarang, hanya setelah mendengar kata-kata Empirean Pilgiok barulah mereka menyadari bahwa kondisi Ye Yuan sangat buruk. Di sana, bahkan tidak ada jejak gelombang esensi ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sisi Elang Surgawi yang masih bersorak gembira tadi segera terdiam. Tidak ada gelombang esensi ilahi yang menandakan bahwa dunia kecil telah hancur total. Kalau begitu, bukankah Yang Mulia benar-benar akan menjadi cacat? Semangat yang baru saja dibangkitkan di pihak Elang Surgawi segera padam. Tapi Ye Yuan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Terus kenapa? Denganku di sini, Elang Surgawi aman dan sehat." Yang Mulia masih mendominasi saat berbicara. Entah kenapa, kata-kata yang keluar dari mulut Ye Yuan begitu meyakinkan. Meskipun saat ini dia hanya seorang cacat. Dengan adanya kamu,
Elang surgawi aman dan sehat. Hahaha, sungguh membuat Empyrean ini tertawa terbahak-bahak. Seorang cacat yang bahkan tidak memiliki esensi ilahi sebenarnya berani mengatakan hal semacam ini. Empyrean Pilgiok tertawa keras dan berkata, orang-orang besar di pihak aliansi perbatasan selatan juga menggelengkan kepala satu demi satu dan tidak bisa menahan tawa. Sampah yang bahkan tidak memiliki esensi ilahi, mengapa mereka memperhatikannya? Tapi Ye Yuan sama sekali mengabaikan Empyrean Pilgiok. Dengan jentikan ujung jarinya, garis kuning pucat muncul di antara dua kubu utama. Seolah-olah ada garis yang ditarik di langit. Mereka yang melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata acuh tak acuh Ye Yuan keluar, tampak agak ceroboh. Dengan ini, pihak aliansi perbatasan selatan semakin mengejeknya. Hahaha, orang cacat sebenarnya berani melontarkan bualan tak tahu malu seperti ini. Semuanya, serang untukku. Aku ingin melihat bagaimana orang cacat bisa membunuh kita tanpa ampun. Empyrean Proudcloud melompat ke tempat yang paling bahagia, membawa sekelompok bawahan dan bergegas mendekat. Ingin memblokir seluruh aliansi perbatasan selatan dengan menarik garis. Kamu, si cacat ini, juga terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Semuanya menyerang bersama. Lihat bagaimana orang cacat ini membunuh tanpa ampun. Cukup banyak para Empyrean yang benar-benar tidak peduli dengan ancaman Ye Yuan dan membawa sekelompok besar orang, langsung menyerang. Ketika Pilgiok melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran dingin. Meskipun dia ditahan oleh Empyrean Cao Yuan, kekuatan tempur kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tindakan Ye Yuan murni main-main. Ekspresi di sisi elang surgawi berubah, Bai Tong dan yang lainnya hendak bergegas mendekat. Tapi Ye Yuan berbalik dan berkata dengan dingin, semua mundur. Wajah semua orang berubah, berhenti satu demi satu. Segera, pasukan aliansi perbatasan selatan menerobos garis yang dibuat Ye Yuan. Proudcloud memimpin dan berkata sambil tersenyum dingin, berat, Empyrean ini berhasil menembus garis ini sekarang, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hari ini, Empyrean ini akan. Tepat pada saat ini, jari-jari Ye Yuan menjentikkan ringan dan dia berkata dengan acuh tak acuh, 100 aliran pemikiran 9 surga yang mendalam menundukkan arai besar, bunuh. Di atas kehampaan, seberkas cahaya keemasan menyala, membelah ruang menjadi beberapa bagian seperti bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Empyrean Proudcloud diucapkan di tengah jalan ketika tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkoyak. Dia tidak bisa bicara lagi. Empyrean lapis ketiga, Empyrean Proudcloud, mati. Di langit kota kekaisaran elang surgawi, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar, zombie dari pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan secara berurutan. Pusat kekuatan yang melewati garis kuning semuanya mati. Dalam sekejap, pihak aliansi perbatasan selatan menderita banyak korban. Para pusat kekuatan yang belum melewati batas menjadi pucat karena ketakutan dan berhenti satu demi satu. Bagaimana mereka masih berani maju? Semua orang memandang Ye Yuan dengan wajah ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat bintang jahat. Dalam selusin napas pendek, ada ribuan Empyrean dan dewa sejati yang tumbang. Namun, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pupil Empyrean Pilgiok mengerut, sepasang mata terpaku pada Ye Yuan, penuh keterkejutan. Formasi arai. Dalam sekejap, Ye Yuan meletakkan formasi arai besar di atas kekosongan. Mereka yang memasuki formasi arai ini semuanya terkurung. Masalahnya adalah, bahkan dia, ahli Empyrean lapis ke-9, sebenarnya tidak tahu bagaimana Ye Yuan meletakkan formasi juga. Kapan pencapaian formasi arai anak ini menjadi begitu kuat juga? Lupakan alam dewa sejati, Empyrean Proudcloud adalah ahli perkasa Empyrean lapis ketiga, dia sebenarnya dipotong-potong seperti memotong sayuran begitu saja. Seberapa besar kekuatan formasi arai ini? Suasana sunyi senyap di atas kehampaan. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Ye Yuan si cacat ini. Sementara pasukan aliansi perbatasan selatan juga berhenti di depan garis kuning. Tidak ada lagi yang berani mengambil setengah langkah melewati batas. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Empyrean Pilgiok dengan tatapan aneh dan berkata sambil tersenyum dingin, melumpuhkan. Hahaha, Pilgiok, penglihatanmu sama buruknya dengan sebelumnya. Tuan Ye Yuan perkasa, Tuan Ye Yuan perkasa, Ketika penduduk elang surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mulai berteriak kegirangan. Bahkan tanpa esensi ilahi, kekuatan yang mulia yang tak terkalahkan masih tidak dapat dilanggar. Pilgiok Empyrean terbakar amarah. Mengatupkan rahangnya erat-erat,
dia berteriak dengan marah, "Ye Yuan bocah. Empyrean ini ingin melihat berapa banyak trik yang kamu miliki. Aliansi Perbatasan Selatan, perhatikan perintahku. Semua pusat kekuatan Empyrean, serang bersama. Musnahkan elang surgawi." Tidak peduli seberapa kuat formasi arai Ye Yuan, mustahil untuk memblokir pusat kekuatan Empyrean tahap akhir. Semua Grandmaster itu adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir. Itu hanyalah angan-angan belaka karena formasi arai ingin memblokirnya. Empyrean Windrider dan pusat kekuatan Grandmaster itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi memandang dengan tangan terlipat. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa tindakan hari ini akan benar-benar dipaksakan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi anak panah itu sudah terpasang dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika tidak mengalahkan elang surgawi hari ini, maka tidak akan ada lagi aliansi perbatasan selatan di masa depan. Oleh karena itu, Ye Yuan harus mati. Lebih dari 10 pusat kekuatan Super Empyrean tahap akhir bergerak, betapa mengejutkannya keributan itu. Apalagi ada beberapa lusin Empyrean di belakang mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tuan-tuan, dengarkan nasihat Ye ini. Mundur sekarang dan semuanya masih bisa dibicarakan. Melewati garis ini, itu menjadi musuh bebuyutan Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak dapat didamaikan sampai mati." Empyrean Pilgiok tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, "Mulai hari ini. Bagaimana kabarmu setelah hari ini?" "Hah? Empyrean ini tahu bahwa kamu adalah sage kedua yang omong kosong, tapi itu adalah gelar ras iblis. Apakah kamu berencana membawanya ke umat manusia untuk mengancam kita? Izinkan saya memberitahumu, hari ini, siapapun yang datang, kamu juga tidak dapat diselamatkan." "Oh, apakah begitu?" Suara Empyrean Pilgiok belum memudar ketika sesosok tubuh perlahan keluar dari kehampaan. Saat orang ini muncul, wajah Empyrean Pilgiok dan pusat kekuatan lainnya berubah satu demi satu. Aura yang menakutkan, orang ini memberi mereka perasaan yang tidak terduga. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Mata Empyrean Pilgiok mengerut dan dia berkata dengan suara serius, "Tidak peduli siapa dirimu yang terhormat, pusat kekuatan Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Apalagi kamu bahkan seorang Kaisar Surgawi Iblis. Mungkinkah kamu berencana mengambil tindakan melawan kami dengan risiko kecaman universal?" Aura iblis di tubuh pihak lain mengepul ke langit. Bagaimana mungkin Empyrean Pilgiok tidak mengenalinya? Dia sudah menebak secara kasar identitas orang lain. Hanya saja dia tidak memperhatikannya. Lupakan Kaisar Surgawi dari ras iblis, bahkan jika imam besar leluhur suci datang sendiri, dia juga tidak akan berani berperilaku kejam di wilayah ras manusia. Kaisar Surgawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Ini adalah aturan tak terucapkan yang dipatuhi oleh semua Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, kekuatan utama ras iblis berlari ke wilayah ras manusia untuk membunuh orang. Jika hal seperti ini terjadi, segalanya akan meledak. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan dingin, "Kaisar ini adalah Star Drive di bawah komando imam besar leluhur suci, aku hanya datang untuk menjalankan suatu keperluan. Kalian semua tidak perlu membuat keributan besar." Saat kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Imam besar Star Drive. Mereka yang hadir sebagian besar terlibat dalam alkimia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui reputasi imam besar Star Drive? Ini adalah salah satu dari 11 murid di bawah komando imam besar leluhur suci. Tunggu, apa yang dia katakan tadi? Menjalankan tugas. Sosok seperti apa imam besar Star Drive itu? Siapa yang memiliki kualifikasi ini untuk bisa membuatnya menjalankan suatu tugas? Tiba-tiba, tatapan semua orang beralih ke Ye Yuan, sangat terkejut. Jalankan suatu tugas. Apa telingaku bermasalah? Imam besar Star Drive adalah kekuatan utama tertinggi. Membuat dia datang dan menjalankan tugas. Semua orang mengatakan bahwa Ye Yuan adalah sage kedua dari kuil imam, aku bahkan mengira itu hanya nominal saja. Aku tidak menyangka, statusnya sebenarnya sangat tinggi. Dewa Alkimia Bintang 7 dari Aliansi Perbatasan Selatan membuka mulut mereka lebar-lebar dan menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Hal semacam ini terlalu merusak pemahaman mereka. Imam besar Star Drive adalah eksistensi Super Bintang 8 tahap akhir. Dia memiliki status yang menentukan skala di seluruh dunia alkimia. Kekuatan yang begitu besar, mereka juga tidak memiliki keberuntungan untuk bertemu dalam hidup mereka. Tapi kekuatan sebesar itu sebenarnya ada di sini hanya untuk menjalankan tugas. Namun, adegan berikut semakin menegaskan pemikiran mereka.
Imam Besar Star Drive membungkuk hormat kepada Ye Yuan dan berkata, Jimo memberikan salam kepada Sage kedua. Ye Yuan sedikit mengangguk, tapi tatapannya berbinar. Melihat Jimo kali ini, dia bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Aku merepotkanmu untuk melakukan perjalanan, kata Ye Yuan. Jimo tersenyum dan berkata, tidak masalah. Memang seharusnya begitu. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, selamat kepada saudara Jimo karena telah membuat peningkatan besar dalam kekuatan. Jimo juga menyeringai dan membungkuk lagi dan berkata, datang kali ini, tepatnya untuk berterima kasih kepada Sage kedua. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih apa? Mampu memahami berbagai hal, itulah kesempatan keberuntunganmu. Percakapan dua orang ini kembali membuat semua orang tercengang. Mengingat kekuatan Imam Besar Star Drive yang semakin meningkat, mengapa dia harus berterima kasih pada Ye Yuan? Mungkinkah Ye Yuan sudah kuat sehingga dia bisa dengan santai memberikan petunjuk kepada Imam Besar Star Drive? Bagaimana ini mungkin? Namun, beberapa orang Empyrean adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Tatapan mereka berkedip-kedip, sepertinya mengingat sesuatu. Seorang Grandmaster berkata, saya mendengar bahwa Ye Yuan memecahkan permainan catur abadi, Asnot, di wilayah West Spirit saat itu. Imam Besar Star Drive lah yang membawanya. Dengan Ye Yuan yang menyelesaikan permainan ini, Imam Besar Star Drive sedang menonton di sampingnya, dia kemungkinan besar memperoleh banyak keuntungan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Permainan catur abadi, Asnot, itu, aku juga pernah mendengarnya sebelumnya. Itulah pertarungan antara leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Seseorang seperti Ye Yuan juga bisa memecahkan kebuntuan. Grandmaster itu menghela nafas dan berkata, awalnya, Empyrean ini tentu saja tidak mempercayainya juga. Tapi, Imam Besar Star Drive datang secara pribadi. Jadi masalah ini tentu saja tidak palsu. Klan Iblis pada akhirnya terlalu jauh dari umat manusia. Tentu saja ada informasi yang hilang ketika berita itu muncul. Oleh karena itu, terhadap berita ini, para Empyrean ini tentu saja setengah ragu. Terutama karena mereka menganggap kekuatan Ye Yuan tidak seberapa. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan permainan catur di mana leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci saling berhadapan? Hanya saja melihatnya hari ini, masalah ini benar-benar nyata. Saudara Jimo, apakah kamu sudah membawa barang yang aku inginkan? Kata Ye Yuan. Jimo mengangguk sedikit dan berkata, menerima berita Sage kedua, Jimo tidak berani berhenti sedetik pun dan mengumpulkan obat-obatan roh dan bergegas. Saat dia berkata, Jimo mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, apa yang dibutuhkan Sage kedua, saya akan melakukannya atas nama Anda. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku harus merepotkanmu. Tubuh Ye Yuan tidak memiliki esensi ilahi dan bahkan tidak bisa membuka cincin penyimpanan sama sekali. Oleh karena itu, itulah mengapa dia membutuhkan Jimo untuk melakukannya atas namanya. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan berkata pada Empyrean Pilgiok, baru saja, kamu bilang aku sampah. Ekspresi Empyrean Pilgiok berkedip tanpa henti. Penglihatan seperti apa yang dia miliki. Dia secara alami melihat situasi sebenarnya Ye Yuan dengan sekali pandang. Ye Yuan saat ini, dunia kecilnya sudah runtuh. Dia tidak mampu menampung esensi ilahi sama sekali. Orang seperti ini, siapa dia jika bukan sampah? Tidak peduli seberapa kuat formasi Dao, apa gunanya jika seseorang tidak bisa mengolahnya? Dia tersenyum dingin dan berkata, mungkinkah yang dikatakan Empyrean ini salah? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Pilgiok, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa sampahnya. Plus mulai hari ini dan seterusnya, aku, Ye Yuan, yang memiliki keputusan akhir di dunia alkimia perbatasan selatan. Pilgiok terkejut dalam hati. Mungkinkah anak ini benar-benar mempunyai suatu metode dan dapat pulih? Tapi, dengan dunia kecilnya yang runtuh, bahkan jika leluhur pengobatan datang, akan sulit untuk memperbaikinya juga kan? Belum menunggu dia bereaksi, ujung jari Ye Yuan bergerak seperti hantu. Formasi arai satu demi satu dibangun dalam kehampaan. Melihat penampilannya, siapa yang masih belum tahu kalau Ye Yuan ingin memurnikan pil? Mereka semua tahu bahwa dia menggunakan formasi Dao penyempurnaan pil, tapi jenis pil obat apa yang akan Ye Yuan sempurnakan agar dirinya bisa pulih? Namun, kecemerlangan teknik Ye Yuan dan kompleksitas formasi arainya membuat semua orang diam-diam khawatir. Formasi arai yang Ye Yuan buat, mereka belum pernah melihat satu pun sebelumnya. 10 surgawi mutlak. Tiba-tiba,
Ye Yuan berseru dengan keras. Jimo menjentikkan jarinya, obat roh terbang menuju formasi arai. Obat roh memasuki formasi dan segera berubah menjadi tumpukan bubuk. Tapi gerakan tangan Ye Yuan tidak berhenti dan masih menyusun formasi dengan heboh. Buah roh Azure Absolut, emas matahari bumi anggrek kuno. Mulut Ye Yuan mengucapkan nama obat roh peringkat 7 satu demi satu dari waktu ke waktu. Obat-obatan roh peringkat 7 ini semuanya sangat berharga. Sangat sulit bagi Ye Yuan untuk mengumpulkan mereka. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memberitahu kuil imam agar Jimo mengantarkan mereka. Jimo mengirimkan obat-obatan roh ke dalam formasi arai dengan sangat kooperatif. Mereka disempurnakan dalam formasi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Bahkan rona aneh pada tatapan Jimo juga berangsur-angsur menebal. Dengan penglihatannya, dia sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Ketika pil memasuki peringkat 7, sangat jarang orang pergi dan memurnikan pil dengan formasi Dao lagi. Soal kerumitannya, orang awam sama sekali tidak bisa membayangkannya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menggunakan metode Ye Yuan untuk memurnikan pil dengan formasi Dao. Penyempurnaan pil Dao formasi dilakukan dengan mengatur semua formasi arai, lalu menempatkan obat-obatan roh di dalamnya, dan membiarkan formasi arai menyelesaikan proses penyempurnaannya dengan sendirinya. Tapi Ye Yuan sedang memurnikan obat-obatan roh batang demi batang. Metode semacam ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi setiap obat roh serta bagian yang dikirim Ye Yuan ke dalam formasi arai, para dewa alkimia bintang 7 itu mempelajarinya secara mendalam. Bagaimana jika ini adalah pil obat yang luar biasa? Hanya saja mereka tidak memikirkannya, Ye Yuan berani memurnikan pil di depan banyak dari mereka, bagaimana dia bisa takut jika mereka diam-diam belajar? Empyrean Pil Giok mencibir dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, teori pengobatan benar-benar sampah. Formasi arainya terlalu banyak dan tidak teratur. Pil obat omong kosong macam apa yang bisa disempurnakan dengan formasi arai seperti itu. Di sampingnya, Empyrean Windrider juga mengangguk dan berkata, dengan dunia kecilnya yang hancur berantakan, itu tidak bisa ditebus. Menurutku, anak laki-laki ini hanya berbicara besar untuk mengesankan orang lain. Formasi arainya semakin masif dan semakin kompleks. Sebuah bangunan tinggi menjulang dari tanah. Seolah-olah Ye Yuan menggunakan balok-balok bangunan untuk membangun gedung pencakar langit. Pembangunan ini memakan waktu 10 hari 10 malam. Saat ini, separuh langit dipenuhi bintang, seolah-olah Ye Yuan menyematkan bintang ke langit, sangat indah. Ye Yuan menjentikkan jarinya, menembak ke arah sudut formasi arai. Formasi meningkat, pil mengembun. Dengan suara yang tajam, seluruh formasi arai tampak hidup secara tiba-tiba. Kekosongan itu bergetar, cahaya tak berujung memancar keluar. Seluruh formasi arai tiba-tiba tampak hidup. Aura yang sangat mengejutkan meledak. Ekspresi Jimo berubah drastis, dan dia berteriak kaget, ini adalah aura dunia yang utuh. Sage kedua menggunakan formasi arai dan membangun dunia yang lengkap. Pil samsara kekacauan, padatkan. Tiba-tiba, cahaya menyatu dengan cepat, pil obat yang memancarkan cahaya keemasan melayang di atas kehampaan dengan tenang. Aura Dao. Jimo menatap pil obat emas yang mengambang dengan tenang. Matanya penuh kejutan, dan ia merasa tenggorokannya agak kering. Pil obat emas itu sangat menyilaukan, membuat semua Empyrean tidak dapat membuka mata mereka. Gelombang yang datang dari pil obat membuat wajah semua orang berubah drastis. Mereka belum pernah melihat aura seperti ini dari pil obat sebelumnya. Aura semacam ini sangat dalam, sangat luas, seolah-olah menghadapi seluruh Dao surgawi. Seolah-olah itu bukan pil obat, melainkan sebuah dunia. Ekspresi Empyrean Pil Giok berubah dengan liar dan dia berkata dengan terkejut, ini adalah aura dari Dao besar. Mengapa ada aura Dao besar dalam pil obat? Pil obat seperti apa ini? Mengapa ada gelombang ajaib seperti ini? Terlalu aneh. Apa yang dilakukan orang ini? Para Empyrean yang hadir semuanya terkejut, tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang dimurnikan Ye Yuan sudah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Ada jejak akumulasi Dao yang tersembunyi di dalam pil obat, ini adalah pengetahuan umum. Tapi akumulasi Dao dan aura Dao besar, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Aura Dao besar, yang merupakan sumber Dao, adalah aturan paling mendasar di dunia ini. Mengapa Dao leluhur kuat? Karena mereka memperoleh pengakuan dari sumber Dao, mengendalikan aturan di suatu wilayah.
Dan akumulasi dao seperti kunang-kunang di depan sumber dao besar. Tidak akan salah. Meski aura dao masih sangat lemah, pil obat ini sudah menyentuh batas pil dao. Layak menjadi orang yang dipilih guru, sungguh menakutkan. Jimo menatap Ye Yuan dan menarik napas dingin, dengan paksa menenangkan hatinya. Semua Empirean yang hadir tidak tahu apa arti pil obat ini. Tapi dia tahu, pil obat ini menunjukkan bahwa Ye Yuan akan masuk dalam jajaran alkemis top di dunia ini. Dia akan maju bahu-membahu dengan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Dan ini juga mewakili superlatif dari dao alkimia dunia bentangan surga. Pil obat semacam ini disebut pil dao oleh imam besar leluhur suci. Pil dao melampaui pil ilahi, berdiri setara dengan dao surgawi. Ada begitu banyak dewa alkimia bintang 8 di dunia bentangan surga, tapi mengapa leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci berada di atas segalanya? Dia, imam besar Star Drive, juga merupakan ahli tak tertandingi bintang 8 tahap akhir, tetapi dia juga tidak dapat disebutkan secara bersamaan dengan mereka. Alasannya adalah karena pil dao. Itu adalah tingkat keterampilan alkimia yang lain dan sudah dipisahkan dari tingkat pil dewa. Namun, terlepas dari apakah itu leluhur pengobatan atau imam besar leluhur suci, mereka berdua tidak dapat menyempurnakan pil dao yang sebenarnya. Jika tidak, leluhur pengobatan tidak akan menjadi leluhur pengobatan, melainkan hanya leluhur dao. Namun dalam langkah ini, yang jelas kedua kekuatan besar ini bisa berjalan paling depan. Itu adalah alam yang misterius dan sulit dipahami, batas yang membuat orang terpikat. Hanya murid-murid leluhur suci yang mengetahui rahasia mendalam yang terlibat di dalamnya. Jimo tahu bahwa saat ini, jumlah alkemis yang dapat menyempurnakan bentuk embrio pil dao di dunia surga ini, pasti tidak melebihi jumlah jari. Masing-masing dari mereka adalah tokoh penting yang sangat mengejutkan. Tapi sekarang, mereka mungkin harus memasukkan Ye Yuan. Meskipun aura dao yang terkandung di dalam pil obat ini masih sangat lemah, perasaan seperti ini tidak salah. Semua orang tidak mengetahui gejolak gelombang di hati Jimo. Tapi pil samsara kekacauan berwarna emas ini sudah cukup membuat mereka terkejut. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, pil samsara kekacauan ada di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelannya. Tubuh yang semula genangan air langsung mengamuk seperti badai. Gelombang energi spiritual yang mengamuk membubung ke langit dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Energi spiritual tanpa batas berkumpul dengan gila-gilaan. Ye Yuan seperti jurang maut, melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Saat berada di dalam tubuhnya, dunia kekacauan yang awalnya terpecah-pecah benar-benar menunjukkan vitalitas yang besar sekali lagi seperti pohon layu yang hidup kembali. Pil samsara kekacauan seperti sebuah alat yang rumit, mulai memulihkan dunia kekacauan Ye Yuan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang mengerti apa yang dialami Ye Yuan selama beberapa dekade ini. Bagi para tokoh besar yang tiada taranya yang sering bertempur sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dan gunung serta sungai mengalir terbalik, sehubungan dengan pertengkaran antar manusia, mereka menganggap hal itu sepenuhnya di luar perhatian mereka. Tidak ada seorang pun yang terlalu memikirkan hal-hal paling mendasar itu. Mereka merasa itu semua adalah sampah dan harus dihilangkan. Tapi Ye Yuan tidak berpikir begitu. Seseorang tidak akan pernah mencapai tujuannya tanpa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Sehebat apapun gerakannya, sekuat apapun kekuatannya, ia disatukan dan dibentuk dari pondasi sedikit demi sedikit. Dia tumbuh seperti ini dan juga menuntut orang lain untuk tumbuh seperti ini. Selama beberapa puluh tahun ini, Ye Yuan secara naluriah menelusuri catatan-catatan alkimia dao yang dibuang secara sistematis oleh para ahli seperti sepasang sepatu usang. Dia kehilangan ingatannya dan tidak bisa mengingat hal-hal alkimia sama sekali. Apapun warisan imam besar leluhur suci, apapun warisan hutan abadi Empirean surgawi, ia melupakan semuanya dengan bersih. Semua ketergantungannya pada nalurinya sendiri. Bakat alkimianya, naluri alkimianya, kekuatan alkimia yang dia kendalikan secara menyeluruh. Sedikit demi sedikit, itu terakumulasi ke tingkat yang sangat mengerikan. Sampai Lin Changqing muncul, mendorong Ye Yuan hingga batas kemampuannya, dia mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek tersebut, dan akhirnya melangkah ke alam dao tingkat menengah dengan satu langkah. Saat ini, ranah seperti apa yang dicapai oleh alchemy daonya. Bahkan dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Tapi dia tahu bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat. Jadi bagaimana jika dunia hancur? Jadi bagaimana jika esensi ilahi hilang sepenuhnya?
Aku akan menyempurnakan pil dan memulihkan semuanya. Pil samsara kekacauan ini adalah karya pencapaian besar yang dikumpulkan oleh alkimia daunnya. Gelombang energi yang mengerikan berlanjut selama 3 hari 3 malam penuh. Ye Yuan seperti raksasa pemangsa surga, menelan energi spiritual surga dan bumi dengan rakus. 3 hari kemudian, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, cahaya cemerlang memancar. Pil Samidao, ini tidak hanya memulihkan dunia kekacauannya sepenuhnya, bahkan membuat kekuatannya mencapai tingkat yang baru. Saat ini, dia sudah melangkah ke alam kekacauan tingkat menengah. Selama periode ini, Empyrean Pil Giok dan yang lainnya mirip dengan duduk di atas peniti dan jarum. Mereka benar-benar ingin mengambil tindakan untuk mengganggu penyempurnaan Ye Yuan. Mereka ingin menghentikan Ye Yuan memulihkan kekuatannya. Tapi, dengan imam besar Star Drive yang mengawasi kekuatan besar ini di satu sisi, mereka tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Ye Yuan benar-benar pulih. Seorang seniman bela diri yang dunianya hancur benar-benar memulihkan kekuatannya secara ajaib. Akankah hal seperti ini benar-benar terjadi? Tapi itu terjadi tepat di depan mata mereka. Ini, pil obat macam apa ini, yang benar-benar bisa menghidupkan kembali dunia yang hancur? Mustahil. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang pil obat seperti itu sebelumnya? Terlalu menakutkan. Kekuatan alkimia orang ini benar-benar orang nomor 1 di antara 7 bintang. Anak laki-laki ini benar-benar aneh. Para Empyrean Aliansi Perbatasan Selatan semuanya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Sebenarnya, sampai sekarang, mereka tidak mau percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa pulih. Namun kenyataannya seringkali sangat kejam. Melihat kekuatan Ye Yuan pulih sepenuhnya, kota kekaisaran elang surgawi bersorak kegirangan. Ini adalah Tuan mereka yang maha kuasa. Ye Yuan memandang Empyrean Pil Giok dan berkata sambil tersenyum dingin, Pil Giok, aku ingin tahu siapa yang menjadi sampah sekarang. Ekspresi Empyrean Pil Giok sangat jelek. Dengan Ye Yuan yang muncul sedemikian rupa, semua orang mengira dia sudah cacat. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menyempurnakan pil obat ajaib dan memulihkan sepenuhnya dunia kecilnya. Sekarang, bukan hanya kultivasi Ye Yuan yang pulih sepenuhnya, namun kekuatannya juga menjadi lebih tinggi. Hal ini membuat segalanya menjadi canggung. Tatapannya berubah menjadi serius, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, bahkan jika kamu memulihkan kekuatanmu, apa yang bisa kamu ubah? Pertunjukan hari ini tidak hanya menampilkan Empyrean yang mendikte di sini. Apakah kamu, kota kekaisaran elang surgawi yang kecil, berani menjadi musuh seluruh kaisar surgawi di perbatasan selatan? Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Jimo lagi dan berkata dengan suara serius, Tuan Star Drive, meskipun kamu adalah kekuatan utama ras iblis, tempat ini adalah batas ras manusia. Saat ini, Aliansi Perbatasan Selatan kita akan melancarkan serangan menyeluruh terhadap kota kekaisaran elang surgawi. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan? Kata-kata ini memiliki arti memaksanya menyingkir. Namun dia percaya bahwa imam besar Star Drive pasti tidak akan berani mengambil risiko kecaman universal. Kekuatan umat manusia jauh lebih kuat dari sekedar kuil imam. Tapi Jimo tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan acuh dan tersenyum sambil berkata, aku di sini hanya untuk menjalankan tugas. Apapun yang ingin kamu lakukan, itu urusanmu. Wajah Empyrean Pil Giok menjadi semakin hitam. Semakin Jimo mengatakan ini, semakin dia merasa tidak yakin. Anda, kekuatan besar, ada di sini sekarang, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan peduli tentang apapun. Jika Anda tidak peduli, saya sudah lama akan menamparnya. Apakah Anda mengizinkannya? Benar, obat-obatan roh yang diinginkan Sage kedua bukan hanya ini. Setelah dia selesai memurnikan pil obat, Kaisar ini juga dapat kembali dan melaporkan penyelesaian misinya. Pada saat itu, kalian semua bisa bertarung sesuka kalian. Urusan internal ras manusiamu, Kaisar ini tidak akan campur tangan di dalamnya. Wajah Jimo masih tersenyum tipis saat dia berkata dengan dingin. Wajah Empyrean Pil Giok menjadi hitam lagi. Ye Yuan merasa lucu dalam hatinya, orang ini cukup menarik. Ternyata tidak semua kekuatan besar begitu kuno dan bersikap berlebihan. Sikap Jimo disajikan dengan segar dan bebas dari konvensi. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Bai Tong, Senior Bai Tong, dulu, ketika aku membawamu pergi dari alam kekosongan hutan bambu, aku pernah berjanji kepadamu keberuntungan. Hari ini,
Aku akan memberikan keberuntungan ini kepadamu. Seluruh tubuh Bai Tong gemetar. Lalu dia melihat Ye Yuan sudah mulai menyiapkan formasi. Memulihkan kekuatannya, dengan daya tarik esensi ilahi, kecepatan Ye Yuan dalam menyiapkan formasi entah berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah hari, formasi arai yang sangat besar muncul di depan semua orang. Meskipun formasi arai ini lebih rendah daripada formasi arai yang menyempurnakan pil samsara kekacauan sebelumnya, formasi ini juga sangat rumit. Bahkan jika para tokoh dikdaya Empyrean itu membuka mata mereka lebar-lebar dan mengerahkan akal ilahi mereka hingga batasnya, mereka masih tidak dapat memahami misteri yang terlibat. Di sampingnya, Jimo mencibir dingin di dalam hatinya. Bahkan dia tidak bisa memahami formasi arai ini, jadi bagaimana orang-orang bodoh ini bisa mengerti? Jelas, penyempurnaan Daupil formasi Ye Yuan sudah mencapai batas mengikuti kemauannya sendiri. Baginya, apakah menggunakan kuali obat untuk memurnikan pil atau menggunakan formasi arai untuk memurnikan pil, tidak banyak perbedaannya. Ye Yuan mengintegrasikan keterampilan alkimianya ke dalam alkimia Dao, mengelompokkannya secara acak. Menargetkan pil obat yang berbeda, dia dapat membuat penyempurnaan pil Dao formasi yang berbeda. Meskipun metode yang digunakan mungkin berbeda-beda, namun prinsipnya tetap sama. Prinsip itu adalah Dao-nya. Mimpi mengembalikan pil pengisian jantung, padatkan. Ye Yuan menjerit dingin, cahaya cemerlang terpancar sekali lagi. Pil terbentuk. His, pil Dewa Roh akhir lagi. Kelompok Empyrean tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin sekali lagi. Meskipun pil obat ini tidak sebagus yang sebelumnya, pil ini juga sudah mencapai tingkat roh akhir. Sungguh, menakutkan. Untuk dapat terus menyempurnakan pil dewa peringkat 7 ke tingkat roh akhir, alam orang ini kemungkinan besar telah mencapai alam leluhur tingkat menengah. Jangan lupa, pil obat yang dia saring sebelumnya adalah pil obat yang sangat tidak jelas. Pil obat yang tidak jelas merupakan konsep yang sangat berbeda dari pil obat biasa. Saat itu, ketika Ye Yuan memurnikan pil pengembalian mimpi hujan pembersihan, dia hampir menghabiskan jiwa dewanya. Kesulitannya bisa dilihat. Sekarang, menyempurnakan pil pengisian jantung pengembalian mimpi, tingkat kesulitannya meningkat entah berapa levelnya. Namun, Ye Yuan masih menyelesaikannya dengan kemampuan tinggi. Kekuatan alkimia yang diperlihatkan Ye Yuan membuat para Empyrean aliansi perbatasan selatan putus asa. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Ye Yuan, yang mengambil keputusan akhir dalam dunia alkimia perbatasan selatan. Kalimat ini bergema di telinga mereka dari waktu ke waktu. Sebelumnya, mereka semua masih merasa bahwa Ye Yuan tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi sekarang, mereka sudah tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan emosi mereka saat ini. Bai Tong menerima pil obat dan berkata dengan terkejut, pil pengisian jantung yang mengembalikan mimpi. Pil pengisian jantung pengembalian mimpi bukanlah pil obat yang memungkinkan dia memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika Bai Tong mendengar nama ini, dia juga sangat terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua. Ini disebabkan oleh cacat dalam metode kultivasimu. Metode kultivasimu akan merusak sebagian jiwa dewa dengan imbalan peningkatan kekuatan yang besar. Dengan jiwa ilahimu yang rusak, Dao surgawi menjadi rusak. Bahkan jika kultivasi senior sangat tinggi, sulit juga untuk melangkah ke ranah kaisar surgawi. Pil pengisian jantung pengembalian mimpi ini dapat melengkapi jiwa ilahimu dan membiarkan jiwa ilahimu mencapai puncaknya. Pada saat itu, menerobos lagi akan jauh lebih mudah. Seluruh tubuh Bai Tong bergetar. Cacat pada jiwa ilahinya tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan dengan pil obat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Ye Yuan mengubah formula pilnya dan ternyata mampu memulihkan jiwa ilahinya. Ranah macam apa yang dicapai oleh Dao alkimia orang ini? Pil dewa dengan tingkat kesulitan 9 tingkat puncak peringkat 7 ini, ingin membuat perubahan sekecil apapun sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Ye Yuan memodifikasinya seolah-olah dia bisa menguasainya. Dunia ini terlalu gila. Bai Tong mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, baik, terima kasih banyak. Dia menyimpan pil obat tersebut dan tidak memiliki niat untuk segera menyerapnya, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, bagus sekali. Ada saudara Jimo yang berjaga di sini, senior Bai sebaiknya langsung serap pil obatnya. Masih ada sesuatu yang lebih baik setelah ini. Lebih baik, Bai Tong terkejut, otaknya tidak bisa mengikuti kata-kata Ye Yuan.
Pil pengisian jantung pengembalian mimpi ini sudah menjadi pil obat terbaik yang bisa dia bayangkan. Pil obat apa yang lebih baik dari ini? Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya dan hatinya bergetar hebat. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Di antara dewa alkimia bintang 7, belum pernah terdengar ada orang yang bisa memurnikan pil obat itu. Ya, dia bukan dewa alkimia bintang 7 biasa. Senyuman muncul di sudut mulut Bai Tong. Dia menganggukkan kepalanya ke arah Ye Yuan dan langsung meminum pil pengembalian jantung mimpi. Sementara yang lainnya kaget tak mampu berkata-kata. Mungkinkah orang ini masih ingin menyempurnakan pil 9 kaisar surgawi yang mendalam? Gila, benar-benar gila. Bukankah dikatakan anak ini meninggal? Apa yang dia alami beberapa tahun ini? Kenapa dia menjadi mengerikan sampai seperti ini? Siapa yang tahu apa yang dia alami? Tapi, bahkan pil samsara kekacauan yang menantang surga itu telah disempurnakan. Jadi pil 9 kaisar surgawi yang mendalam, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulitkan. Ekspresi para Empyrean Aliansi Perbatasan Selatan menjadi semakin menarik. Semua orang sudah menebak pil obat apa yang akan dibuat Ye Yuan. Namun mereka tetap tidak berani mempercayainya. Ini karena pil obat ini merupakan eksistensi yang menantang surga bagi dewa alkimia bintang 7, bahkan bagi dewa alkimia bintang 8. Jika seseorang harus menambahkan tingkat kesulitan di atas level 9, maka pil obat ini adalah eksistensi yang melampaui tingkat kesulitan 9. Pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam. Pil obat yang bisa menciptakan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi adalah hegemon sejati di dunia ini. Tujuan yang diperjuangkan setiap seniman bela diri sepanjang hidup mereka adalah menjadi Kaisar Surgawi. Langkah ini membuat bingung berapa banyak tokoh yang beredar. Ambil saja Empyrean Pilgiok sebagai contoh. Apakah bakatnya tidak tinggi? Dulu dia adalah satu-satunya pusat kekuatan alam leluhur di perbatasan selatan, betapa mempesonanya lingkaran cahaya ini. Namun meski begitu, dia masih diblokir di depan gerbang Kaisar Surgawi tanpa ampun. Lalu tentang Empyrean Cao Yuan, yang berkultivasi hingga puncak alam Empyrean dengan identitas seorang kultivator keliling, betapa menakjubkan bakatnya. Terlebih lagi, dia bahkan adalah dewa alkimia bintang 7 yang sangat kuat. Namun demikian, dia juga tidak dapat mengambil langkah ini. Sudah beberapa juta tahun berlalu. Dan satu hal lagi, yaitu, Kaisar Surgawi tidak dapat diciptakan menggunakan pil obat. Sebenarnya, bukan karena tidak ada pil obat seperti itu, tapi karena, pil obat ini terlalu sulit untuk dibuat. Bahkan bagi dewa alkimia bintang 8 puncak itu, hanya ada sedikit orang yang berhasil menyempurnakan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam. Tapi sekarang, Ye Yuan yang melakukannya. Jimo melihat ke arah Ye Yuan yang sedang menyiapkan formasi, dan daging di wajahnya terasa sakit tanpa dia sadari. Meskipun itu hanya obat roh peringkat 7, obat roh 9 Kaisar Surgawi yang mendalam, masing-masing jenisnya sangat berharga dan langka. Setiap obat roh bernilai sebuah kota. Di dunia surga ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa mengumpulkan obat-obatan roh dari 9 pil Kaisar Surgawi yang mendalam. Itu juga hanya karena Sage kedua membuka mulutnya untuk memintanya. Kalau tidak, bahkan jika orang lain ingin membuatnya, mereka juga tidak akan mampu membuat sesuatu dari ketiadaan. Kali ini, formasi arai yang dibuat Ye Yuan bahkan lebih mendalam dan rumit. Penyempurnaan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam sungguh terlalu sulit dan mendalam. Namun, Ye Yuan masih menyusun formasi arai kolosal secara metodis. Formasi arainya menjadi semakin rumit, semakin sulit untuk dipahami. Aura yang datang dari dalam kehampaan juga menjadi semakin dalam. Namun para Empyrean dari Aliansi Perbatasan Selatan menjadi semakin cemas. Sepertinya, momentum kebangkitan elang surgawi sudah tak terbendung. Mungkinkah, Empyrean ini benar-benar akan menyaksikan keajaiban? Dewa Alkimia Bintang 7 yang menyempurnakan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Membandingkan orang sungguh menjijikkan. Orang ini sungguh terlalu mengerikan. Jika, pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam ini dapat diberikan kepada Empyrean ini, betapa hebatnya itu. Pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam, pil obat yang dapat menciptakan Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Pada saat ini, bagaimana mereka masih berminat untuk pergi dan menyerang elang surgawi? Para Empyrean ini, terutama mereka yang berada di puncak, satu-satunya pikiran mereka adalah iri pada Bai Tong.
Pada saat ini, mereka berharap waktu mengalir mundur, dan mereka akan pergi dan menjilat Ye Yuan dengan putus asa. Selama mereka mendapatkan pengakuan Ye Yuan, mungkin mereka juga bisa mendapatkan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam. Mereka kemudian akan melangkah ke alam Kaisar Surgawi yang singkat dan fana. Di dalam kota Kekaisaran Elang Surgawi, Yun Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ekspresinya tampak sangat bersemangat. Ini adalah alkimia Dao yang dia dambakan. Dibandingkan dengan alkimia Dao milik gurunya, apa yang bisa dihitung oleh Dewa Alkimia Bintang 7? Di hadapan gurunya, alam kultivasi tidak memiliki arti sama sekali. Pemahamannya tentang alkimia Dao sudah melihat sekilas sumber Dao. Mungkin suatu hari nanti, dia juga akan mampu memurnikan pil obat yang menantang surga. Tinggal di Elang Surgawi bukan hanya pilihan yang dia buat, tapi keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Identitasnya sangat sensitif. Jika itu orang lain, sangat mustahil untuk menerimanya sebagai murid magang, apalagi kesempatan untuk diberikan berbagai keterampilan. Tapi setelah bertahun-tahun di Elang Surgawi, Yun Yi dapat dengan jelas merasakan kekuatan alkimianya meningkat pesat. Ini tidak mungkin dipalsukan. Membuat dia mengkhianati Elang Surgawi saat ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Tepat pada saat ini, di sisi lain, aura Bai Tong membubung ke langit. Auranya terus naik, langsung menuju puncak Empirean. Ketika semuanya sudah tenang, seluruh tubuh Bai Tong seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, ujung tajamnya terlihat secara keseluruhan. Secara kebetulan pada saat ini, Ye Yuan menunjuk ke kehampaan dan berteriak, formasi meningkat, 9 pil Kaisar Surgawi yang mendalam, padatkan. Operasi formasi arai yang mengejutkan lainnya. 9 pil Kaisar Surgawi yang mendalam, terbentuk. Roh akhir 9 pil Kaisar Surgawi yang mendalam. Aliansi perbatasan selatan di sisi itu, mata para Empirean hampir melotot. Terhadap kekuatan Ye Yuan, mereka sudah lama yakin dengan sepenuh hati. Saat ini, satu-satunya pikiran mereka hanyalah rasa iri. Ye Yuan menyimpan pil obatnya dan berkata kepada Bai Tong, "Saudara Bai Tong, bagaimana perasaanmu?" Bai Tong tersenyum dan berkata, "Bagus. Luar biasa hebatnya. Pil pengisian jantung pengembalian mimpi telah mengobati semua luka tersembunyinya." Bai Tong saat ini sudah mencapai kondisi puncaknya dalam segala aspek. Menerobos saat ini adalah yang paling cocok. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, "Bagus. Sekarang, langsung sempurnakan pil ini." Saat dia berkata, dia menyerahkan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam kepada Bai Tong. Bai Tong langsung menyempurnakannya tanpa berkata apa-apa lagi. Setengah hari kemudian, aura mengerikan muncul. Langit yang semula tak berawan tiba-tiba bergulung dan mendidih. Bumi berguncang, angin kencang menderu-deru. Struktur kota Kekaisaran Elang Surgawi tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali dan hampir runtuh. Para seniman bela diri di kota bahkan terhuyung-huyung. Kilatan melintas di tatapan Jimo, dan dia dengan santai mengeluarkan mantra. Dalam sekejap, kota Kekaisaran Elang Surgawi menjadi stabil. Tekanan dari terobosan Kaisar Surgawi terlalu besar bagi seniman bela diri normal. Bahkan para Empirean di depannya ini, semuanya juga memiliki ekspresi serius, mengumpulkan semua esensi ilahi di tubuh mereka, menahan tekanan ini. Namun, tidak ada yang tersisa. Jika Kaisar Surgawi menerobos, Dao besar akan turun. Kesempatan keberuntungan seperti ini tidak bisa ditemui oleh semua orang. Mungkin observasi kali ini bisa membuat mereka bisa panen. Aura Bai Tong menjadi semakin megah. Dia menjadi semakin kuat. Penghalang Kaisar Surgawi tidak mampu menghentikan terobosannya sama sekali. Di tengah tatapan kaget semua orang, Bai Tong menerobos belenggu alam Empirean dalam sekali jalan, menerobos belenggu itu. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi lahir dengan mendominasi begitu saja. Semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga, ekspresi terkejut di wajah mereka. Empirean Pilgiok tertawa pahit dan berkata, "Ini adalah kekuatan dari roh akhir 9 pil Kaisar Surgawi yang mendalam. Sungguh, jika dia menjadi kaisar, siapa yang berani tidak patuh?" Empirean Windrider juga menghela nafas pelan dan berkata, "Menerobos belenggu dengan alkimia Dao, Dao Surgawi juga harus membuat beberapa kelonggaran. Orang ini sudah tidak bisa diprovokasi oleh orang-orang seperti kita." Empirean Pilgiok menghela nafas dengan sedih, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Empirean Windrider tidak salah. Meskipun mereka semua, kekuatan besar alkimia ini, belum pernah melihat Kaisar Surgawi menerobos sebelumnya, mereka masih tahu seperti apa terobosan itu. Ketika orang lain menerobos,
mereka perlu melepaskan belenggu Dao Surgawi berkali-kali, berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu alam Empyrean. Menerobos adalah bertarung dengan surga, bertarung dengan bumi, bertarung dengan diri sendiri. Tapi terobosan Bai Tong sangat mendominasi. Ada penghalang, langsung menerobos. Ada belenggu, langsung potong. Momentum menjadi kaisar surgawi, bahkan langit dan bumi tidak mampu menghentikannya. Terobosan semacam ini, dampaknya terlalu kuat. Bai Tong berdiri di udara. Melihat dunia ini lagi, seolah segalanya berubah warna. Ternyata dunia memang seperti ini. Bai Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Tiba-tiba, aura di tubuhnya terlepas. Tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Tekanan Kaisar Surgawi. Tatapan Bai Tong berubah tajam. Menyapu langit, dia berkata dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar Surgawi ini akan menempatkan elang surgawi, membentuk Bodhidharma elang surgawi. Semua urusan alkimia di perbatasan selatan akan dikendalikan oleh menara pil elang surgawi. Siapapun yang tidak yakin, silakan datang dan temukan Kaisar Surgawi ini. Kaisar Surgawi bagaikan bom kelas berat atau bom nuklir, yang berfungsi sebagai pencegah. Kekuatan destruktif Kaisar Surgawi terlalu kuat. Kota sekuler tidak jauh berbeda dari mainan bagi Kaisar Surgawi. Selain itu, kemampuan bertahan hidup Kaisar Surgawi sangat kuat. Mereka sangat sulit untuk dibunuh. Begitu Kaisar Surgawi bertekad untuk membalas dendam, bahkan jika dia hanya Kaisar Surgawi lapis pertama, kekuatan penghancurnya juga akan sangat mencengangkan. Oleh karena itu, ada kesepakatan tak terucapkan antara Kaisar Surgawi untuk tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Begitu dunia bentangan surga rusak, maka dunia bentangan surga akan meratap dalam kesedihan. Sekarang, kota Kekaisaran Elang Surgawi menghasilkan seorang Kaisar Surgawi. Mereka memiliki modal yang cukup untuk bermain dengan Kaisar Surgawi lainnya. Mereka bisa mengambil bagian dari jarahan dari perbatasan selatan, kue besar ini. Tentara aliansi perbatasan selatan menyelinap pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Empyrean Pilgiok bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mulai hari ini dan seterusnya, tatanan dunia alkimia perbatasan selatan akan mengalami perubahan besar. Puncak baru tanah suci alkimia Dao tiba-tiba muncul. Sebelumnya, kota Kekaisaran Kaisar Surgawi dapat dikatakan ada dengan bergantung pada menara harta karun segudang. Itu hanya karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Tapi sekarang, Elang Surgawi memiliki Kaisar Surgawi yang memegang benteng. Hal ini menyebabkan kota Kekaisaran Elang Surgawi bergabung ke dalam jajaran faksi teratas di perbatasan selatan. Tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah kota Kekaisaran Elang Surgawi lagi. Apalagi setelah pertempuran ini, ketenaran Ye Yuan bahkan melampaui Kaisar Surgawi yang baru, membuat seluruh perbatasan selatan mendengarnya seperti suara guntur. Dewa Alkimia Bintang 7 mampu menyempurnakan pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam. Mulai hari ini, Ye Yuan menjadi orang nomor 1 di antara Dewa Alkimia Bintang 7. Dampak dari judul ini terlalu besar. Pil obat yang tidak bisa Anda saring, saya bisa saring. Pusat kekuatan yang tidak dapat Anda ciptakan, saya dapat menciptakannya. Cedera yang tidak dapat Anda obati, saya dapat obati. Dengan luasnya perbatasan selatan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak perlu meminta bantuan Ye Yuan? Bagaimana jika suatu hari nanti, seorang Empyrean terluka parah di ambang kematian dan membutuhkan pil obat untuk menyelamatkan nyawanya? Jika suatu hari, murid faksi langsung Bodhidharma membutuhkan pil obat yang sangat sulit dimurnikan untuk bisa menerobos. Tidak ada yang berani mengatakan dengan pasti. Di masa lalu, Ye Yuan hanyalah Dewa Alkimia Bintang 7 dan tidak mampu memurnikan pil Dewa peringkat 7. Nilainya tentu saja tidak bagus. Tapi sekarang, status Ye Yuan sudah sangat berbeda. Ia sudah benar-benar menjadi figur penguasa di suatu daerah. Tidak ada yang berani untuk tidak memberinya muka. Tidak lama kemudian, perbatasan selatan mengadakan pembicaraan 4 pihak. Aliansi Perbatasan Selatan, Bodhidharma Harta Karun Segudang, 7 keluarga besar kuno serta Bodhidharma Elang Surgawi. Aku ingin 60%. Saat Ye Yuan duduk, dia dengan acuh tak acuh melemparkan bom kelas berat. Empyrean Pilgiok bangkit berteriak dengan marah, "Nak, makanmu juga agak terlalu besar. Hati-hati jangan sampai meledak." Perwakilan dari 7 keluarga besar kuno, Bei Tangli, juga mengerutkan kening dan berkata, "Adik Ye, tunjukkan belas kasihan bila memungkinkan. Kejadian kali ini, bahkan jika kami salah,
kami juga menahan diri untuk waktu yang lama demi kota kekaisaran elang surgawi. Bukankah begitu? Empyrean bulu berkibar tetap diam. Ye Yuan tersenyum tipis, bangkit dan berkata, begitukah? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tuan-tuan, mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Selesai berbicara, dia sebenarnya akan meninggalkan rapat. Beberapa orang Empyrean yang hebat hampir memuntahkan seteguk darah lama. Siapa yang bernegosiasi seperti ini? Apa-apaan ini? Bahkan belum bicara dan kamu akan membersihkan pantatmu dan pergi. Anda langsung melemparkan 60% saat Anda datang, kami hanya mengucapkan satu kalimat dan Anda ingin menunjukkan kemampuan kami. Ini, masih berdiskusi untuk apa? Bukankah negosiasi seharusnya bersifat tarik ulur, semua pihak bermain jungkat-jungkit? Mengapa semuanya berubah total di sini? Bocah ini juga terlalu kejam. Tunggu, mari, selesaikan semuanya kan. Empyrean Pilgiok tidak marah lagi dan hanya bisa angkat bicara. Beitang Li juga buru-buru bangkit dan menarik Ye Yuan dan berkata, ya ampun, adik Ye, semuanya bisa didiskusikan. Mari kita duduk dulu dan berbicara dengan benar. Bagaimana? Ye Yuan tidak duduk dan hanya berkata dengan dingin, tidak ada yang perlu didiskusikan. Saat ini, elang surgawi kita adalah pemenangnya. Kalian, adalah orang-orang yang kalah. 60%. Saya sudah melakukan pengorbanan yang besar. Jika bisa, kalian terus berdiskusi. Jika tidak bisa, kalian bisa terus berdiskusi juga. Mendominasi, kejam, tidak memberikan kelonggaran bagi ketiga pihak lainnya untuk berbalik sama sekali. Ye Yuan kali ini seperti orang yang berbeda dari dulu. Dalam negosiasi saat itu, Ye Yuan tidak menunjukkan muka sama sekali. Sebagian besar keuntungannya bahkan diberikan kepada menara harta karun segudang. Kota kekaisaran elang surgawi hanya menjadi pelengkap dari menara harta karun segudang. Tapi hari ini, Ye Yuan terlalu mendominasi. Dia benar-benar tak tertandingi dan kejam. Aku menetapkan harganya. Kalian bisa mendiskusikan sisanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu Ye Yuan berbalik dan pergi begitu saja. Beberapa orang lainnya saling bertukar pandang. Ekspresi bingung terlihat di wajah mereka. Sibuk dalam waktu yang lama, pada akhirnya, Ye Yuan datang dan menjatuhkan satu kalimat, dan dia selesai. Pilgiok Empyrean memandang Empyrean bulu berkibar. Dia berkata sambil mencibir, bulu berkibar, saudara baik yang kamu buat. Kamu tidak pernah berselisih dengan harta karun Kaisar Surgawi dan juga harus membantu kota kekaisaran elang surgawi. Pada akhirnya, dia memperlakukanmu seperti ini. Bulu berkibar memandangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, aku adalah aku. Menara harta karun segudang adalah menara harta karun segudang. Dia tidak menargetkan aku. Dia menargetkan menara harta karun segudang. Itu adalah menara harta karun segudang yang pertama-tama meninggalkan elang surgawi. Hati adik Ye seperti cermin bening dan tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Sebaliknya, kalianlah yang harus mempertimbangkan hal-hal setelahnya dengan baik. Kalau tidak, terhadap Kaisar Surgawi Wanze di sana, akan sulit untuk memberinya pertanggungjawaban. Tatapan Empyrean Pilgiok berubah menjadi serius, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pembicaraan empat pihak ini pertama-tama difasilitasi oleh Aliansi Perbatasan Selatan. Namun saat ini, situasi seperti ini tidak dapat dinegosiasikan sama sekali. Mungkinkah mereka akan memulai perang lagi? Tetapi jika mereka memulai perang, Aliansi Perbatasan Selatan tidak akan memiliki kartu as sama sekali. Aliansi Perbatasan Selatan yang memiliki pengaruh terbesar dan kekuatan terkuat di masa lalu, saat ini merupakan faksi dengan kartu as paling sedikit saat ini. Mereka adalah kelompok yang kekuatan dan pengaruhnya paling lemah. Menara Harta Karun Segudang memiliki formula pil. 7 keluarga besar kuno yang penyendiri juga memiliki formula pil. Elang Surgawi bahkan adalah ahli formula pil. Hanya Aliansi Perbatasan Selatan yang tidak punya apa-apa. Tentu saja, mereka juga bukannya tidak punya apa-apa. Mereka punya wilayah. Segera, seseorang datang berkunjung. Tapi orang yang datang kali ini adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Empyrean bulu berkibar memimpin Kaisar Surgawi Riverbuck di Menara Harta Karun Segudang dan mendekati Ye Yuan. Hahaha, kakak bulu berkibar, aku baru saja akan mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang secara pribadi. Ketika Ye Yuan melihat bulu berkibar, dia terlihat antusias. Adapun Kaisar Surgawi Riverbuck yang berada di posisi terdepan, sepertinya Ye Yuan tidak melihatnya sama sekali, memperlakukannya seperti udara.
Canggung sekali. Karena berani memperlakukan Kaisar Surgawi seperti udara, Ye Yuan mungkin adalah orang pertama di perbatasan selatan. Bulu berkibar hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan menjawab, "Adik, ini manajer ketiga menara harta karun tak terhinggaku, Kaisar Surgawi Riverbuck. Kekuatan dan pengaruh menara harta karun segudang sungguh luar biasa. Tentu saja ada lebih dari satu Kaisar Surgawi. Di perbatasan selatan, kekuatan dan pengaruh Bodhidharma harta karun segudang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana bisnis mereka bisa menjangkau seluruh perbatasan selatan?" Kaisar Surgawi Riverbuck mengesampingkan rasa malunya dan berkata dengan nada menggilat, "Pertempuran teman kecil Ye mengejutkan perbatasan selatan dan menjadi orang nomor satu Dewa Alkimia Bintang 7 perbatasan selatan. Ini benar-benar memperluas wawasan orang." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tentang ini, aku masih harus berterima kasih banyak kepada Kaisar Surgawi segudang harta karun karena telah memberiku kesempatan ini." Kaisar Surgawi Riverbuck hampir mati tercekik. Dia hanya bisa batuk kering 2 kali untuk mengatasi kecanggungannya. "Teman kecil Ye, masalah ini memang kesalahan menara harta karunku. Tapi sekali lagi, untuk teman kecil Ye bisa mencapai pencapaian hari ini, menara harta karun segudangku juga memberikan kontribusi yang besar. Apakah kedua keluarga kita benar-benar akan membuat perbedaan satu sama lain?" Kaisar Surgawi Riverbuck bertanya. Langkah kaki Ye Yuan terhenti dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Di sampingnya, Empyrean bulu berkibar menghela nafas sedikit, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi hari ini. Sebelum datang, dia menasihati berulang kali, agar Kaisar Surgawi Riverbuck tidak menyebutkan masa lalu, dan hanya mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Dengan begitu, mungkin masih ada bekas penyelamatan. Namun Kaisar Surgawi Riverbuck memanfaatkan statusnya dan membicarakan masa lalu. Dengan amarah Ye Yuan, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berakhir? Benar saja, Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, "Rekan Taois Riverbuck, bukankah wajahmu merah karena mengatakan ini? Kamu semua seharusnya menyentuh hatimu terlebih dahulu. Kejayaan menara harta karun segudang selama ribuan tahun ini, bergantung pada siapa? Apakah aku, Ye Yuan, yang menerima bantuan dari cahaya menara harta karun segudang? Atau apakah menara harta karun segudangmu yang menerima bantuan dari cahayaku, Ye Yuan?" Selama 1000 tahun ini, menara harta karun segudang bisa dikatakan sangat kuat. Keuntungan yang mereka peroleh sama dengan jumlah beberapa puluh ribu tahun terakhir, bahkan beberapa ratus ribu tahun. Dengan keuntungan besar sebagai dukungan, menara harta karun segudang secara alami juga mempersiapkan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua keuntungan ini dihasilkan dari formula pil Ye Yuan. Sejak Ye Yuan memasuki dunia bentangan surga, formula pil khusus diberikan kepada menara harta karun segudang. Nilainya hampir bisa membeli Kaisar Surgawi Bodhimanda. Terutama setelah konferensi pil awan yang lalu, reputasi menara harta karun segudang berkembang hingga mencapai puncaknya. Apa yang Ye Yuan kembalikan ke menara harta karun tak terhingga jauh lebih besar daripada apa yang dia ambil. Dia, Ye Yuan, selalu membayar dengan batu giok yang berharga setelah menerima buah persik saat berteman. Ye Yuan bisa pergi dengan pikiran tenang setara dengan mempercayakan kota kekaisaran elang surgawi ke menara harta karun segudang. Meskipun dia memperlakukan menara harta karun segudang sebagai teman, pada akhirnya, menara harta karun segudang hanya memperlakukannya sebagai mitra yang berkepentingan. Saat elang surgawi sangat membutuhkan bantuan, menara harta karun segudang mengeluarkan kayu bakar dari bawah ketel uap. Mereka berhenti peduli. Apa bedanya tindakan ini dengan menendangmu dari tebing dengan satu kaki? Meskipun menara harta karun segudang tidak mengambil bagian dalam pengepungan kali ini, mereka juga merupakan salah satu kaki tangan. Ye Yuan yakin dalam hatinya bahwa dengan kekuatan menara harta karun segudang saat ini, mereka pasti bisa menahan tekanan berat dari aliansi perbatasan selatan. Setidaknya, melestarikan elang surgawi masih bisa dicapai. Tapi mereka sengaja menyusut tangan mereka. Mereka merasa bahwa dengan hilangnya elang surgawi, ia kehilangan nilai kegunaannya. Oleh karena itu, mereka langsung menjual elang surgawi. Saat itulah Ye Yuan menyadari kebenarannya. Ternyata menara harta karun segudang hanyalah sekelompok pedagang yang pada akhirnya mencoba mengecoh yang lain. Pedagang hanya mengejar keuntungan. Tapi Empyrean bulu berkibar adalah tipe yang berbeda. Wajah tua Kaisar Surgawi Riverbuck memerah. Dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Faktanya, ia juga merupakan penerima manfaat tidak langsung.
Namun kebanggaan seorang kaisar surgawi membuatnya tidak bisa menundukkan kepalanya. Mengucapkan kata-kata yang merendahkan diri sudah menjadi batasnya. Dan sikap Ye Yuan juga membuatnya sangat marah. Tatapan kaisar surgawi Riverbuck menjadi gelap dan dia berkata, "Ye Yuan, kaisar surgawi ini merendahkan dirinya dan memohon nasihat yang bermaksud baik, tapi kamu terlalu memaksakan orang. Jangan lupa, formula pilnya masih dipegang di tangan menara harta karun segudang. Jika kami mempublikasikan formula pilnya, kamu harus tahu konsekuensinya." Ye Yuan memandang kaisar surgawi Riverbuck seperti melihat orang bodoh dan menyeringai sambil berkata, "Silahkan, selama kamu bahagia." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke bulu berkibar dan berkata, "Kakak bulu berkibar, sejak Jimo orang itu datang, aku dengan mudah memeras beberapa obat roh peringkat 7. 2 hari ini, aku kebetulan menyempurnakan beberapa pil kenaikan roh. Itu seharusnya cukup bagimu untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk kakak Cao Yuan di sana, saya sedikit pusing." Ye Yuan menepuk kepalanya, sepertinya kepalanya sakit. Dia memang merasakan sakit kepala. Kali ini, 2 orang yang paling disukai Ye Yuan adalah Empirean Bulu Berkibar dan Empirean Cao Yuan. Situasi Empirean Bulu Berkibar masih baik-baik saja. Dia masih punya ruang untuk naik. Tapi Empirean Cao Yuan, situasinya adalah untuk mencapai alam kaisar surgawi. Kemana dia akan pergi dan mengumpulkan satu set obat roh 9 pil kaisar surgawi yang mendalam. Di sampingnya, tatapan kaisar surgawi Riverbuck berubah menjadi serius. Itu adalah pil Dewa Roh Akhir. Saat ini, ketika pil obat yang dimurnikan Ye Yuan secara pribadi ditempatkan di luar, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Pil kenaikan rohnya tingkat roh akhir, bahkan jika ditukar dengan pil Dewa peringkat 8, pasti juga ada seseorang yang akan menukarnya. Tapi dia benar-benar memberikannya kepada Empirean Bulu Berkibar seperti memberi kubis. Saat dia memberi Empirean Bulu Berkibar, itu adalah beberapa pil. Pil obat ini cukup untuk dikembangkan oleh Empirean Bulu Berkibar hingga mencapai puncak alam Empirean. "Berat, kamu terlalu merendahkan. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu." Kaisar surgawi Riverbuck merasa diabaikan dan berkata dengan marah. Tapi sepertinya Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia kemudian berkata kepada bulu berkibar, "Oh, benar, kakak, inilah pengalaman alkimia Daoku beberapa tahun ini, kamu dapat mengambilnya dan melihatnya. Mari kita tingkatkan bersama." Tatapan bulu berkibar berubah sedikit tajam dan napasnya menjadi tidak teratur. Dibandingkan dengan pil obat, batu giok ini lebih berharga. "Ye Yuan, apakah kamu benar-benar akan memaksakan dirimu ke jalan buntu? Orang yang berani menjadi musuh dengan menara harta karun segudang milikku semuanya tidak memiliki akhir yang baik." Kaisar surgawi Riverbuck berkata dengan marah. Ye Yuan berkata, "Saudara bulu berkibar, tolong panggil saudara penatua Cao Yuan besok juga. Mari kita menjadi sehat dan mabuk." Kaisar surgawi Riverbuck terdiam. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Setelah Kaisar surgawi Riverbuck pergi, bulu berkibar menghela nafas sedikit dan berkata, "Mengapa hal ini perlu dilakukan, adik? Mungkinkah kamu benar-benar tidak takut menara harta karun segudang mempublikasikan formula pilnya?" Ye Yuan tersenyum misterius dan berkata, "Formula pil? Hehehe, menggunakan formula pilku untuk mengancamku. Aku benar-benar tidak tahu apakah otak orang itu terbuat dari babi atau tidak. Jika Kaisar surgawi harta karun pintar, dia harus menahan diri sedikit. Mereka seharusnya menopangmu. Dengan kamu, ada beberapa hal yang masih bisa didiskusikan. Jika mereka menyinggung perasaanmu, hehehe, bisnis menara harta karun segudang di perbatasan selatan juga akan berakhir." Ekspresi Empirean bulu berkibar berubah sedikit muram. Baru setelah itu dia tahu kalau Kargurudalan Ye Yuan bukan lagi formula pil. Mungkin sejak awal, dia tidak pernah memperhatikan formula pil ini. Ya, menggunakan formula pil milik Ye Yuan untuk mengancamnya, bukankah ini hanya lelucon? Tuan, bocah nakal ini terlalu merendahkan, benar-benar meremehkan Bodhidharma harta karun kita. Menurutku, kita harus mempublikasikan formula pilnya sekarang dan bersekutu dengan 2 pihak lainnya untuk menangani bajingan ini bersama-sama. Bukankah Bodhidharma elang surgawinya hanyalah kaisar surgawi lapis pertama yang sangat kecil? Bisakah mereka tetap menjadi musuh seluruh perbatasan selatan? Kembali ke Bodhidharma harta karun segudang, kaisar surgawi Riverbuck tampak marah. Dia adalah murid tertua kaisar surgawi harta karun segudang dan paling lama mengikuti kaisar surgawi harta karun. Statusnya di Myriad Tracer Bodhidharma juga sangat tinggi.
Hanya saja dia mengatakannya dengan ekspresi gembira, tetapi dia tidak menyadari bahwa ekspresi Kaisar Surgawi harta karun sudah menjadi sangat jelek. Setelah dia selesai berkata, Kaisar Surgawi harta karun tertawa dingin dan berkata, Riverbug, apakah kamu babi? Kaisar ini menyuruhmu mewakili menara harta karun segudang untuk meminta maaf padanya. Tapi kemudian kamu berlari untuk memamerkan kekuatan dan prestisemu kepada Ye Yuan. Apakah otakmu kosong? Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Tahukah kamu bahwa Ye Yuan menggunakan pil obat dan secara paksa menciptakan pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Jika bukan karena obat roh pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam terlalu langka, Empyrean Cao Yuan akan menjadi Bodhidharma Elang Surgawi yang kedua. Di masa depan, masih ada yang ketiga, yang keempat. Kaisar Surgawi Riverbug dimarahi sampai dia menjadi tidak sadarkan diri, gurunya belum pernah marah seperti itu sebelumnya. Apa yang terjadi kali ini? Apakah menurutmu beberapa formula pil jelek itu sangat mengesankan? Menggunakan formula pil yang diberikan Ye Yuan kepada kita untuk mengancamnya, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Semakin banyak Kaisar Surgawi harta karun yang dimarahi, dia menjadi semakin marah, menunjukkan ekspresi kecewa karena mengharapkan yang lebih baik darinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a